Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi nahjihi wa qtada bihuda amma ba'dah. Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali dengan saya Mada di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah am. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi lafadz am, kemudian dilanjutkan dengan bentuk-bentuk bagaimana kita bisa menandai, bisa mengenali lafadz-lafadz yang berbentuk am dalam Al-Quran atau hadis. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan lafadz am, al-qawaid al-usuliyah, yang berkaitan dengan lafadz am. Namun sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan am, para ulama menyebutkan beberapa kaidah, di antaranya adalah yang pertama, ada kaidah al-umumu la yutasawwaru fil ahkam. Saya ulang, al-umumu la yutasawwaru fil ahkam. Sifat umum itu tidak tergambarkan bisa melekat pada hukum. Sekali lagi, sifat umum itu tidak tergambarkan bisa melekat pada hukum. Artinya hukum tidak bisa disifati dengan umum. Seperti yang sudah kita pelajari bersama kemarin, bahwa pembahasan tentang am dan khas itu adalah pembahasan tentang lafadz, tentang kalimat dalam bahasa Arab, atau tentang kata-kata. Sekali lagi, pembahasan lafadz am dan khas itu kaitannya dengan kata-kata, bukan dengan makna, bukan juga dengan hukum. Jadi yang bisa disifati umum itu adalah lafadz, bukan yang lain. Maka apakah sifat umum itu juga bisa melekat pada hukum? Para ulama memutuskan atau berpendapat al-umumu la yutasawwaru fil ahkam. Hukum itu tidak bisa kita sifati dengan umum. Keputusan Nabi misalnya untuk sebuah kasus belum tentu berlaku secara umum, karena bisa jadi keputusan itu berlaku secara khusus. Misalnya pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat melakukan pelanggaran hal-hal yang membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan. Beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengaku, wahai Rasulullah, celakalah saya. Kenapa? Karena saya menggauli istri saya pada siang hari bulan Ramadan. Maka mendengar itu, kalau Rasulullah mengatakan, ya kalau itu benar-benar terjadi, ya sudah, maka hukuman kamu adalah memerdekakan budak. Nah, itu hukuman bagi yang melanggar bergaul dengan istri pada siang hari bulan Ramadan. Sahabat ini mengatakan, Rasulullah, saya ini orang miskin, saya nggak punya budak, saya nggak bisa merdekakan. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, kalau kamu nggak mampu, nggak punya budak, sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat ini malah mengatakan, Rasulullah, 1 bulan saja saya ini nggak kuat. 1 bulan saja saya ini nggak kuat bisa bergaul istri saya di siang hari bulan Ramadan, apalagi harus 2 bulan berturut-turut. Kalau berturut-turut batal 1 hari, maka harus ngulangi lagi, itu berat Rasulullah, saya tidak mampu. Maka kalau 2 ini nggak mampu, Rasulullah, ya sudah, kalau nggak mampu juga kamu harus sedekah. Sahabat ini bilang lagi, Rasulullah, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, apa yang harus mau saya sedekahkan? Rasulullah akhirnya memberikan kurma yang ada di rumah beliau, diberikan kepada sahabat ini, bagikan kepada orang-orang fakir miskin di Madinah. Sahabat ini masih nego lagi, Rasulullah, kayaknya tidak ada orang yang paling pantas menerima sedekah ini selain saya dan keluarga saya. Maka mendengar pengakuan itu, Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu itu bawa pulang, kamu sampaikan kepada keluargamu sebagai niat kafarah. Ini kan hukum yang berbeda. Seharusnya ketika ada pelanggaran, si pelaku pelanggaran harus mengeluarkan
Kalau enggak merdekakan budak, berarti ini kan mengeluarkan harta atau mengeluarkan tenaga, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak ya berarti makan fakir miskin, itu juga mengeluarkan biaya juga. Tapi sahabat ini tidak mengeluarkan biaya, malah diberi sedekah oleh Rasulullah dan dinikmati oleh keluarganya. Ini kan keputusan yang tidak biasa. Pertanyaannya, apakah keputusan ini bisa berlaku untuk kasus-kasus yang sama setelahnya? Misalnya ada seorang yang tidak mampu banget tapi kemudian melanggar larangan tersebut di bulan Ramadan, apakah bisa diberlakukan, dihukumi seperti itu juga? Maka belum tentu, tidak bisa diputuskan begitu saja ya. Karena al-umumu la yutasawwaru fil ahkam, belum tentu hukum itu berlaku secara umum. Ini yang pertama. Ada kaidah yang kedua, yaitu al-mafhumu lahu umumun. Al-mafhumu lahu umumun. Mafhum, makna yang tersirat, tersirat maksudnya tersembunyi ya. Makna atau maksud yang tersembunyi itu bisa bersifat umum ya. Saya ulangi. Mafhum atau makna yang tersirat, makna tersembunyi itu bisa bersifat umum. Penjelasannya tadi sudah kita bahas bahwa kalau lafadz itu bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Tapi kalau hukum, tadi dalam kaidah pertama dijelaskan tidak bisa bersifat umum atau tidak juga bisa bersifat al-umum la yatasawwaru fil ahkam. Kalau hukum itu tidak bisa bersifat umum. Maka kaidah yang kedua, mafhum itu bisa bersifat umum. Mafhum itu bisa punya sifat umum. Mungkin perlu kita pahami dulu apa itu mafhum ya. Dalam pelajaran usul fikih ada pembahasan tentang mantuk dan mafhum. Insyaallah juga akan ada materi di kelas 11, di kelas 12 akhir semester 2 ini. Kita berikan sedikit gambaran saja bahwa dalam bahasa Arab ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Sebenarnya dalam semua bahasa ya, tapi yang kita sekarang bahas adalah bahasa Arab. Jadi dalam sebuah kata, sebuah kalimat itu ada makna yang tersurat. Makna tersurat itu artinya adalah makna yang disebutkan, makna atau maksud yang disebutkan di dalam teksnya. Ya, sekali lagi, ada makna yang tersurat. Tersurat itu artinya terlihat, adalah makna atau maksud yang disebutkan di dalam suatu teks. Ada juga yang kedua, yaitu makna yang tersirat. Makna yang tersembunyi maksudnya adalah makna yang tidak disebutkan di dalam teksnya, tapi kita memahami. Nah, makna yang tersirat itu namanya mafhum, makna yang tersurat itu namanya ma'lum. Contohnya kita pahami saja. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita fokus yang depan dulu saja. Fala taqul lahuma uffin. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, maksudnya kedua orang tua, berkatakan ojo ngomong karo wong tua. Nah, secara mantuk, makna yang tersurat adalah kita dilarang mengatakan kepada kedua orang tua. Ini makna yang tersurat, kelihatan banget di redaksinya. Jangan mengatakan kepada orang tua. Nah, ini kan jelas banget. Kemudian, makna yang tersirat, kita bisa melafat kenapa kita dilarang mengucapkan kalimat kepada kedua orang tua? Karena kata-kata itu menyakitkan hati orang tua. Oh, berarti kalau kita mengatakan bukan kalimatnya, tapi kalimatnya itu kalimatnya waduh, kalimatnya itu apalagi ya, kalau misalnya cacian, makian dan yang lain sebagainya, apakah itu juga dilarang oleh dalam ayat? Allah mengatakan iya. Kenapa? Karena kita tahu maksudnya itu bukan hanya kata ahnya saja, tapi sifat menyakitinya itu. Maka walaupun kata-katanya bukan misalnya kata-kata yang lain tadi juga tidak diperkenankan. Nah, ini namanya adalah mafhum, makna yang tersirat. Nah, dari sini kita mendapatkan mafhum bahwa segala yang menyakitkan hati kedua orang tua juga dilarang. Nah, saya ulangi, segala hal yang menyakitkan hati orang tua juga haram. Jadi kan termasuk mafhum ya, jadi kan mafhum tadi. Jadi mantuknya perkataan mafhumnya adalah segala yang menyakitkan. Nah,
Namanya segala yang menyakitkan ini kan umum, mencakup perkataan yang buruk, caci maki, hinaan, juga mencakup perbuatan yang tidak baik seperti memukul orang tua, menendang orang tua, menampar, naudzubillah. Orang itu juga termasuk dilarang. Maka fala taqul lahuma, secara redaksional, secara mantuk melarang berkata kepada orang tua. Secara mafhum ini melarang segala sesuatu yang menyakitkan hati kedua orang tua. Kaidahnya adalah al-mafhumu lahu umumun. Pemahaman makna yang tersirat itu juga memiliki umum, bisa segala sesuatu yang termasuk dalamnya. Baik, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, ada al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Saya ulang, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang berbicara itu juga termasuk dalam keumuman ucapannya. Jika ada orang berbicara, dalam pembicaraannya ada lafaz umum yang kira-kira mencakup dirinya juga. Apakah dirinya termasuk dalam cakupannya? Iya, jawabannya. Kaidahnya adalah al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabid. Misalnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada umatnya bahwa kalian diwajibkan untuk melakukan puasa lewat ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada kita umatnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa ya. Yang membicarakan, yang ngomong siapa? Nabi. Ngomongnya bagaimana? Hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah Nabi juga tercakup dalam cakupan orang-orang yang beriman ini? Tentu saja. Tidak ada dari kita yang lebih beriman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Apakah Nabi termasuk? Nabi juga termasuk. Contoh misalnya secara dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kelas. Kalau misalnya guru atau bapak ibu wali kelas merintahkan kepada kalian, anak-anak kelas 12 MIPA, besok harus pakai seragam olahraga. Misalnya anak-anak kelas 12 MIPA ya. Bu guru merintahkan kepada ketua kelas, Nang atau Mas, Mbak, ketua kelas, kabarkan kepada teman-teman kamu besok siswa kelas 12 MIPA pakai seragam olahraga. Pertanyaannya, kata-kata kelas 12 MIPA ini mencakup ketua kelasnya apa tidak? Ketua kelasnya kira-kira wajib pakai olahraga apa tidak? Sama ya. Dia tercakup juga dalam keumuman kata-kata siswa kelas 12 MIPA. Kaidahnya adalah al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Belas kali kira-kira. Kaidah yang keempat ada al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ulang. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Sekali lagi, yang menjadi pertimbangan, patokan, pedoman adalah lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Penjelasannya bagaimana? Jika ada suatu redaksi ayat ataupun hadis, tapi berkenaan ayat tersebut turun misalnya karena sebab tertentu, sababun nuzulnya itu khusus, atau dalam hadis sababul wurudnya juga khusus. Sekali lagi, kalimat redaksinya umum tapi sebabnya khusus. Kalimat redaksi hadisnya umum tapi sababul wurudnya khusus. Apakah hadis tersebut hanya berlaku untuk yang menjadi sababul wurudnya? Apakah ayat tersebut hanya berlaku khusus untuk sababun nuzulnya saja? Nah, pertanyaannya tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang dilihat adalah lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ulama kita berpendapat bahwa yang dijadikan pertimbangan yang jadi pertimbangan adalah keumuman redaksinya. Sehingga
Hukum ayat tersebut tidak hanya berlaku untuk kasus yang menjadi sababun nuzul atau sababul wurudnya saja, tapi juga berlaku untuk kasus-kasus yang sama selanjutnya. Jadi ayat tersebut bukan hanya mencakup kasusnya, tapi juga mencakup nanti kejadian-kejadian yang sama di masa yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi adalah 4 kaidah yang disebutkan para ulama berkaitan dengan kaidah-kaidah am. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.